Halo semuanya teman-teman, jumpa lagi nih bersama podcast dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Ya, selalu selalu semangat Pak Sawan, selalu semangat. Luar biasa ya Pak Rinto, senyum-senyum terus tapi di belakang dia banyak orang besar nih ya. Jadi hari ini IWP mau membahas mengenai apa ini? Indonesia negara hukum atau negara sanksi nih Pak? Kenapa nih jadi masalah lagi nih Iya. mengenai negara hukum kita ini Pak? Jadi ini bermula ini Mas Sawan dari keresahan teman-teman wajib pajak dan terutama saya sendiri Mas Sawan saat sidang di pengadilan pajak Mas Sawan. Hmm, Jadi muncul bahwa dari tim sidang yang mewakili Dirjen Pajak di dalam sidang itu mengatakan bahwa ternyata dia itu boleh Mas melanggar hukum yang karena yang penting tidak ada sanksi itu Mas Sawan. oke. Terus? Contohnya jangka waktu pemeriksaan pajak Mas yang 6 bulan, pemeriksaan lapangan, lah mereka boleh melanggar itu dulu Mas dengan Hmm, dasar SE Mas, SE berapa ya 16 atau SE ya SE 16 tahun 2018 Mas Awan. hmm, Karena di SE tersebut mengatakan bahwa jangka waktu itu hanya untuk mengukur kinerja itu Mas Awan. hmm, Lah sementara kan ada frasa Mas di dalam Undang-Undang Dasar kita Mas, ya itu pasal 1 hmm. ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Itu Mas Hmm, Awan. Nah ini kami berinisiatif Mas Awan menanyakan pada ini Mas pejabat pengelola informasi dan dokumen di hmm, Kementerian Keuangan seperti itu Mas Awan. Ini coba hmm. saya buka suratnya Mas. Nah, Ini surat dari? ini dari perusahaan kami Mas, dari PT Area Indonesia Mas Awan. Oke. Kita ke PPID Mas Awan. Hmm, Ini jawabannya ini baru kemarin Mas, 18 Februari kemarin Mas. hmm. Dijawabnya Mas. Jadi Bapak minta apa nih kepada PPID? Kita minta penegasan, apakah Kementerian Keuangan ini mengakui Indonesia negara hukum atau Indonesia negara sanksi gitu Mas. Oke, Sesimpel itu aja Mas. oke. Karena kan gini Mas Awan, ya Mas Awan tahu sendiri lah Mas kalau dari Hmm, tim DJP kalau apa ya konferensi pers kan hmm, selalu mereka mengatakan bahwa kami sudah menjalankan peraturan sesuai dengan peraturan hmm, perundang-undangan kan gitu Mas Awan. hmm, hmm. Gitu Mas Awan. Oke. Nah, peraturan perundang-undangan itu mungkin Kemenkyu nanti akan ini Mas Awan belajar ke IWPI dan ini Mas mungkin pajak smart dan ini Mas Awan biar Nah, apa yang Oke. dimaksud peraturan perundang-undangan? Nah, itu nanti kan ada, Mas. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 nomor 1, baru nomor 2 Hmm, TAP MPR, baru nomor 3 itu undang-undang atau Perpu, hmm, baru di bawahnya ada Perpres, itu Mas Wan. hmm, Nah, hmm, itu mungkin mungkin harus harus banyak-banyak belajar ini, Mas. Jadi kita enggak masalah, Mas. Kita membantu membantu ini, Mas ya. Sebenarnya kan DJP ini adalah pelayan rakyat, Mas. Ya, hmm, mungkin dalam hal menjalankan tugas, Mas Awan, itu mungkin mereka kurang cakep lah karena ini Mas Awan, tidak dekat dengan majikannya. Majikannya kan kita Mas wajib pajak, Mas Awan. betul, betul. Jadi karena dia dekat dengan majikannya, dia mulai ngelunjak ini Mas. Itu Mas ceritanya gitu Mas. Oke. Lah kita lah ngajarin tuh Mas. Cara ngajarinya kita sebagai ini Mas, sebagai ini Mas ya, majikan. Nah, kita coba sih tanyakan, oh ternyata dia nggak paham itu Mas Awan. Jadi nanti kita Hmm, ajarkan. hmm, Mas Awan. hmm, Nah, ini Mas ya pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan kami itu 23 Januari Mas Awan ya. Dijawabnya hmm. 18 Februari Mas. Ini Mas. Oke. Nah, pertanyaan kami satu aja Mas Awan. Hmm, Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang hmm, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. hmm, Bagaimana pandangan Kementerian Keuangan terkait pernyataan yang berkembang di dalam persidangan di Pengadilan Pajak hmm, mengenai Indonesia apakah negara hukum atau negara sanksi? Berikan jawaban yang tegas hmm, 3 opsi berikut. hmm, A. Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia adalah negara hukum, misalnya. hmm, B. Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia adalah negara sanksi. C. hmm, Kementerian Keuangan tidak tahu harus memilih yang mana. hmm, Ini sudah kita kasih ini Mas ya, ABC hmm, penjelasan. Mohon kiranya akan dapat memberikan tanda silang pada jawaban yang dipilih sesuai dengan opsi yang tersedia yaitu A, B, C. Untuk memudahkan kami memahami dan menindaklanjuti informasi yang diberikan serta berikan penjelasan atas jawaban yang diberikan. Jadi maksud kami itu hmm, dijawab dulu Mas, pilih yang mana hmm, baru kasih penjelasan. hmm, Nah, ini yang kami kaget ini Mas jawabannya Mas Awan. Nah, ini Mas Awan. Nah, hmm, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang ini tentang keterbukaan informasi publik Mas ya. hmm, Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara.
dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang. Hmm. Ini serta informasi lain berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, informasi yang dapat diminta pemohon informasi publik harus memenuhi kriteria yang sudah tersedia dan disimpan, dikelola, atau sudah disimpan dalam suatu database badan publik yang dimintakan informasinya. Jadi menurut mereka, Hmm. itu kalau mereka nggak ada database-nya, mereka nggak wajib jawab itu Mas Awan. Nah, Oke. tadi lucunya Mas, kan mereka ini Mas ya, di beberapa kali ini Mas ya, pernyataan ini Mas ya, rilisnya mereka, pernyataan mereka di publik itu kan kami sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu Mas Awan. Lah, Hmm. apakah Undang-Undang Dasar 45 itu tidak ada di dalam database mereka itu Mas Awan? Oke. Nah, ini Mas. B. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Hmm. Indonesia 1945 atau UUD 1945 amandemen ketiga diatur bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Hmm. Mengacu kepada ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka materi muatan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mas Aman. Dengan Hmm. demikian, Kementerian Keuangan tidak mempunyai kewenangan untuk memenuhi informasi publik yang saudara minta. Hmm. Kampret, ya kacau ya. Eh? Kacau ya. Jadi tidak mau menjawab, Mas Awan. Ini kan bahaya, Mas Awan. Dia kalau di dalam ini Mas ya, statementnya di publik mengatakan bahwa kami tunduk pada peraturan perundang-undangan. Lah, tapi yang dasar, Mas, konstitusi, mereka nggak mau jawab, Mas Awan. Hmm. Jadi mereka maunya jawab, mungkin, Mas, dugaan kita pakai pasal pokoknya harus asal menang, tuh, Mas. Pokoknya Oke. pasalnya harus menang, tuh. Oke. Kalau undang-undang dasar ini meribetkan, oh itu bukan saya nggak mempunyai, itu ada di MPR. Hmm. Hmm. Ya, namanya Anda ini badan publik, Mas Awan. Katanya tunduk Hmm. pada peraturan perundang-undangan, semua harus punya, Mas. Nanti Hmm. ngomong Pancasila, bukan. Itu yang bikin Pak Karno dulu. Saya Hmm. nggak nyimpan Pancasila, saya berarti boleh melanggar Pancasila, wong saya nggak punya. Kan gitu, Mas. Oke. Nah, ini coba sekarang kita tanya lagi ke Mas ya. Hmm. Nah, coba kita tanya Mas Awan. Ini kami sudah saya paste, Mas Awan ya. Ini pertanyaannya, Hmm. saya ini Mas. Nah, kita tanya aja ke nya. Hmm. Ini Mas Awan, jawabannya Oke. Jawaban resmi Kementerian Keuangan. Jawabannya A, Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Oke. Heeh. Nah, ini Mas, berdasarkan pasal 1 ayat 3 bla 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 ini Mas. Dengan tegas Mas. Kementerian Keuangan memegang prinsip bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan tugasnya harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, prinsip negara hukum mengamanatkan bahwa setiap tindakan administrasi termasuk penetapan pajak dan pemberian sanksi harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak Hmm. bersifat sewenang-wenang dan Oke. menghormati hak wajib pajak, Mas Aman. Sanksi perpajakan yang diterapkan merupakan bagian dari mekanisme hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, bukan sebagai tujuan utama, melainkan instrumen penegakan hukum dalam sistem perpajakan nasional. Oleh Hmm. karena itu, pandangan bahwa Indonesia adalah negara sanksi tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum, Hmm. sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 45. Sebagai negara Hmm. hukum, Indonesia menjamin adanya proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam Hmm. penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak yang bersifat independen. Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum ini dalam setiap kebijakan dan tindakan. Ya, ini Kementerian Keuangan Indonesia ini bagus, Mas. Tapi ChatGPT ya. ChatGPT itu Mas Awan. Nah, sekarang coba saya tanya DeepSeek, Mas ya. Nah, ini coba saya Oke. tanya DeepSeek. Coba kita tanya DeepSeek, Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas Awan. Udah keluar, Mas Awan. Jawabannya sama, Mas Awan. Hmm. DeepSeek. Sama ya? Oke. Jawabannya A, Mas Awan. Oke. Nah, loh, Mas. Tidak bisa ngomong tidak tahu, Mas. Nah, berarti kalau gitu, Mas, ya kalau gitu pengadilan pajak ini berarti tidak taat hukum, Mas. Dibubarkan saja, Mas, sekarang. Nah, Mas. Berarti Kalau pengadilan pajak jawabannya tidak seperti tahu. itu, berarti pengadilan pajak bukan menegakkan hukum dan keadilan, tapi menegakkan target penerimaan negara. Atau ini, Mas, mencari pasal-pasal yang tidak ada sanksinya, gitu, Mas Awan. Oke. Jadi Kementerian Keuangan aja nggak bisa menjawab Indonesia negara hukum atau negara sanksi? Betul, Mas Awan. Atau negara SE mungkin ya? Negara SE. Lah, ini yang lucunya Mas Aman, ya kemarin Mas ya, kita lihat informasi di beberapa media Mas ya.
Hmm. Apa Mas? Tahu informasi yang itu Mas? Pak Luhut mau membuat AI itu Mas Awan. AI mengalahkan DeepSeek. Nah, Mas, kalau kementeriannya aja nggak bisa Mas, jangan mimpi loh Mas Awan, gitu Mas Awan. Kami ini orang IT Mas, kami paham Mas. Mas Awan sekarang saya tanya, ini mungkin Mas Awan ini Mas ya, AI itu apa yang buat Mas? Yang dibuat AI itu apa Mas? Itu pengadaan hardware, software, atau keduanya Mas Awan? Yang dibuat oleh AI. Ya, untuk membuat AI kayak DeepSeek itu Mas, gambarannya Mas Awan sebagai orang yang ini Mas ya, ini di dunia Pertama teknologi. pertama pengadaan hardware, Ya, GPU-GPU-nya. nah, Yang kedua adalah pengadaan tenaga kerjanya. nah, betul Mas. Itu adalah pengadaan server Mas. Nah, servernya menggunakan GPU Mas, memang benar. Nah, Nah, contohnya DeepSeek itu atau ChatGPT itu kalau nggak salah 30.000 Mas datanya Mas, 30.000 VG akad Mas. oke. Lah, itu ada cerita Mas Awan, itu ChatGPT aslinya yang pesan itu DeepSeek duluan Mas Awan. Ada cerita Mas dari tim-tim kami Mas. Jadi Hmm, DeepSeek pesan dulu ke Nvidia Mas Awan. Ternyata nggak dijualin, ternyata yang dijualin ini Mas ChatGPT gitu Mas Awan. oh, oke. Nah, akhirnya ini Mas, DeepSeek ini beli leles Mas, beli-beli yang second Mas, ngambil-ngambil ini Mas. Ya, ya, ya. Nah, tapi namanya China Mas, ya negara sosialis komunis, dia nanti akan buat pabrik sendiri atau apa itu Mas Awan. Nah, yang kedua Mas, ya yang kedua ya softwarenya Mas. Tapi yang ketiga ada lagi Mas Awan, Apa tuh? orangnya Mas Awan, ahli-ahlinya Mas, profesor-profesornya Mas. Contoh Betul, profesor di bidang hukum. Itu nanti betul. dia ngetik skrip-skrip itu Mas, memasukkan skrip Mas. ChatGPT itu Oke, sudah sekian billion ini Mas, perintah Mas. oke. Jadi dia bisa presisi gitu karena ada profesornya yang mengawal itu Mas Awan. Lah, kalau sekarang Kementerian Keuangannya tanya Indonesia negara hukumnya nggak bisa Mas. Profesornya yang dibuat itu gimana Mas AI-nya nanti Mas? Itu maksud saya Mas Awan. Jadi bukan sekedar hardware, bukan sekedar software, tapi butuh orang-orang yang qualified di bidangnya untuk duduk di sampingnya tim IT-nya si DeepSeek ini ya? Ya, bukan duduk di samping Mas ya, dikasih dikasih aja Mas. Ini Mas platform sendiri untuk ini memasukkan dia yang ahli hukum, yang ahli kesehatan, yang Ya, ahli pendidikan, yang ahli ekonomi, semua sendiri-sendiri Mas Awan. Gitu loh, Mas. oke, oke. Itu namanya Jadi fine itu tuning. bagian dari itu Mas, itu proses yang melelahkan Mas, bukan hanya, "Wah kita mau buat ini," aduh Mas, kita tahu sendiri Mas kualitas SDM kita Mas, itu loh Mas, itu loh Mas. Hmm, Itu loh Mas. hmm, Oke lah kita memang ada banyak yang pinter-pinter Mas, cuman kan kalau hmm, kita sudah ngomong AI Mas, ini Mas, ini adalah kesatuan negara Mas, solid nggak hmm, negara kita? Wong kita hmm, ngomong sekarang kita ngomong Kortek aja Mas, awalnya Pak Luhut sendiri aja ngomong Mas hmm. Juta Gentar, kemarin dia ngomong Beda bermasalah, dia nyerah, lagi. nyuruh Pak Prabowo yang Hmm, mengaudit, kan gitu Mas. hmm. Ya, 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 ya. Luar biasa Itu ya. gambaran umumnya seperti itu Mas Awan. Jadi betapa beratnya Mas wajib pajak di Indonesia ini Mas Awan yang harus membiayai orang-orang yang harusnya melayani rakyat. Nah, ini malah menyusahkan Mas Awan. Dengan aplikasi Hmm, Kortek ini kan kita kan tambah ribet Mas Awan. hmm. Tambah ribet, tambah susah. Seperti Iya itulah. Mas. Tim saya aja kadang pagi nggak bisa, nanti sore gitu loh Mas. Ya kebetulan perusahaan kami kan 1 bulan paling faktornya cuma 4 sampai 5 aja Mas. Jadi Iya. alhamdulillahnya lancar Mas Awan. Jadi karena cuma Kalau 5 Mas. kalau 5.000. Itu yang nggak tahu Mas. Oke, luar biasa. Siap. Terima kasih Pak Rinto ya. Oke Jadi Mas Awan. mari teman-teman Indonesia menebak saja di komentar ya. Indonesia ini negara hukum ataukah negara sanksi ataukah negara SE ya. Sekalian ini Mas Awan, mungkin nanti yang di konten yang ini Mas Awan buat survei Mas. Yang itu Mas kan ada pilihannya Mas. Oke, kita bikin survei buat teman-teman ya. Kita bikin poll ya. Indonesia negara hukum atau sanksi atau negara Heeh, SE. Oke, makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di Oke podcast berikutnya sama-sama, Pak. sama-sama Mas Awan.